Wahana jembatan Kaca Degeong di kawasan hutan Limpakus, Banyumas, Jawa Tengah tidak mengantongi perizinan operasional dari pemerintah daerah. Jembatan kaca itu pecah beberapa waktu lalu hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mensyaratkan sertifikat layak fungsi untuk wahana wisata ekstrim. Hal itu diterapkan pasca insiden meninggalnya 1 orang wisatawan di wahana jembatan Kaca Degeong, kawasan hutan Limpakus. Seluruh objek wisata yang punya potensi serupa di Kabupaten Banyumas juga ikut ditutup. Sepertinya dari data yang kami peroleh belum ada izinnya itu Mas. Jadi memang ini persoalan di semua wahana-wahana di Banyumas, sementara kita tutup semua wahana-wahana yang punya potensi sama. Bukan hanya yang terkait dengan jembatan kaca, tapi semua wahana yang punya potensi seperti itu, misalnya bungee jumping, arena-arena yang setipe itu kita tutup sementara sampai dengan keluarnya sertifikat layak fungsi. Tadi bahkan Pak Kapolres menyampaikan nanti dibantu dari kepolisian untuk penerbitan soal sertifikat itu supaya memang ketika itu sudah keluar semuanya safe. Gitu, kira-kira gitu Mas. 1 korban yang mengalami luka cukup serius akibat insiden pecahnya jembatan kaca di Degeong di kawasan hutan Limpakus, Banyumas, Jawa Tengah masih dirawat di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Saat ini pasien masuk tahap pemulihan. Sementara 2 korban luka ringan sudah diperbolehkan kembali ke tempat asalnya di Kabupaten Cilacap. Sudah ditangani oleh tim medis kami, kondisinya juga ya tentu saja dalam posisi pemulihan. Beliau mengalami kelukaan di bagian mana, Dok? Mungkin di lapangan operasi atau? Itu adalah suatu rahasia medis, saya tidak bisa bagikan. Tapi mungkin pulang atau kapan belum ini? Belum tahu, saya juga tidak bisa membagikan hal tersebut karena kasihan pasiennya toh. Polisi telah mengecek konstruksi jembatan kaca itu. Dari hasil penyelidikan sementara Polresta Banyumas, ketebalan kaca 1,2 cm dianggap terlalu tipis. Demikian juga dengan kerangka besi yang tak memiliki uji kelayakan. Polisi segera melakukan gelar perkara kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko di Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, selamat siang. Bagaimana rencana gelar perkara yang dilakukan polisi? Kalau kemarin kan informasinya akan dilakukan, kenapa tidak jadi? Dan apakah sudah ada pihak yang kemudian ditetapkan tersangka dan bertanggung jawab atas kejadian ini dari 12 saksi dan ahli yang telah diperiksa, Bayu? Ya, selamat siang, Sisko dan juga saudara. Dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang kami dapat dan setelah kami konfirmasi kepada pihak kepolisian, memang kasus jembatan Kaca Degeong ini akan segera masuk tahap gelar perkara. Namun untuk waktu jelasnya, tepatnya kapan, kami belum mendapatkan informasi tersebut. Dan gelar perkara ini memang penting ya, karena untuk meninjau dan menilai hasil dari penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik, sehingga nantinya apabila alat bukti dan bukti-bukti yang ada dan dari keterangan para saksi yang telah diperiksa ini sesuai dan telah memenuhi persyaratan, maka akan segera dilakukan penetapan terhadap tersangka ataupun orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, Sisko. Baik, Bayu, yang jadi perhatian adalah selain menimbulkan korban jiwa 1 orang, ada juga 3 orang yang mengalami luka-luka. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah sudah dipulangkan semua dari rumah sakit? Iya, Sisko. 3 orang ini, 1 orang mengalami luka yang cukup berat ya. Dan saat ini beliau mendapatkan perawatan di unit geriatri di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Dan menurut informasi dari dokter yang kemarin sempat saya temui, bahwa kondisi pasien telah mendapatkan penanganan medis dari tim medis yang ada di rumah sakit tersebut dan saat ini kondisinya dalam tahap pemulihan. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka ringan, saat ini telah diperbolehkan pulang ke tempat asalnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Begitu, Sisko. Baik, terima kasih Bayu Sasongko yang melaporkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Dari 3 kemudian korban luka-luka, 1 diantaranya masih dalam tahap pemulihan. Dan juga kita nantikan bagaimana gelar perkara dan siapa yang bertanggung jawab atas insiden di kawasan wisata Limpakus tersebut. Terima kasih, Bayu.